Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zulfa Izatun Nikmah. Di sini kita akan membahas mengenai komunikasi bisnis. Nah, sebelum itu teman-teman tahu nggak sih apa definisi dari komunikasi sendiri? Nah, komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi baik itu secara individu maupun kelompok. Seorang komunikator yang efektif akan mencoba menjelaskan secara jelas dan akurat pengirimannya pesan berupa pikiran, perhatian, dan tujuan kepada penerimanya secara melalui proses. Nah, selanjutnya teman-teman ketahui bahwasanya etika dalam bahasa Yunani itu mengacu kepada karakter atau kebiasaan yang diterima oleh khalayak umum. Nah, etika sendiri sudah menjadi sebuah kata yang sangat penting dalam dunia, khususnya di dalam perusahaan karena semakin berkembangnya globalisasi dan komunikasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian atau definisi dari etika komunikasi, di mana dapat didefinisikan sebagai prinsip kode tertulis maupun tidak tertulis dalam nilai-nilai yang membuat keputusan serta tindakan dalam sebuah perusahaan. Setelah kita mengetahui tentang etika komunikasi bisnis itu seperti apa, kita masuk ke dalam karakteristik etika komunikasi. Teman-teman bisa baca di dalam PPT yang sudah saya share bahwasanya ada 5 karakteristik. Yang pertama itu memahami apa yang dimaksud tanpa menyerang orang lain, sampai bagaimana kita memastikan bahwa seluruh informasi adalah akurat dan dapat dijangkau. Kemudian setelah kita memahami mengenai karakteristik dari etika komunikasi, kita akan membahas mengenai asumsi dasarnya. Ada 3. Yang pertama, kita lihat dulu sebelum kita memutuskan. Kemudian, etika komunikasi itu tidak bisa dihindari karena itu terlibat dari berbagai dampak. Nah, selanjutnya, setelah kita mempelajari tentang karakteristik etika komunikasi, kita masuk ke bagian faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi dari komunikasi bisnis itu. Yang pertama, dari budaya perusahaan, kemudian dari keberadaan dan aplikasi atau penerapan dari kode etik secara tertulis, mulai dari kebijakan, norma-norma, sistem reward, sistem bagi pencapaian dalam kinerja, sikap dari suatu perusahaan terhadap semua karyawannya, bagaimana cara perekrutan karyawannya, praktek kontrak kerjanya, penerapan perilaku hukum, sampai ke bagian perilaku dan sikap dari pimpinan suatu organisasi tersebut. Nah, setelah itu kita akan membahas mengenai fungsi, tujuan, serta manfaat. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai fungsi dari etika komunikasi bisnis. Nah, untuk fungsinya sendiri itu untuk memastikan bahwa pesan-pesan dari suatu bisnis itu bisa dikirim dan dapat diterima adalah pesan-pesan yang bersifat netral dan tidak menyerang berbagai pihak, untuk bisa memastikan bahwa pesan-pesan bisnis yang dikirimkan dan diterima adalah pesan bisnis yang akurat. Kemudian kita akan membahas mengenai tujuan. Apa sih tujuannya dari etika komunikasi dari bisnis itu sendiri? Itu untuk memenuhi kebutuhan penerima, tanggap, dan emosional dari penerima pesan bisnis seperti dari pelanggan ataupun dari karyawan. Selain itu, etika komunikasi bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam hal melindungi, menghargai, serta memelihara citra bisnis yang baik bagi suatu perusahaan atau organisasi yang bersangkutan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa sih manfaat dari kita mempelajari etika bisnis. Itu untuk memenuhi kebutuhan penerima, tanggap, dan emosional dari penerima pesan bisnis seperti dari pelanggan ataupun karyawan. Nah, manfaatnya itu hampir sama dengan tujuan itu sendiri. Nah, itu penjelasan mengenai apa saja sih fungsi, tujuan, dan manfaat dari kita mengetahui dari komunikasi bisnis. Nah, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.